warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cinta Juniartin dengan NIM 2441625520137. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dari tugas pemrograman web teori itu tentang insert dan selection. Jadi di sini ada form registrasi. Nah, jadi jika kita input username misal kita input nama yaitu kita input nama apa aja, terserah mau apa aja boleh. Nah, jadi ini kan ada username, ada email, ada password. Nah, jadi kita inputkan email, yaitu sesuai standarisasi email. Kita gmail.com. Sewajarnya email aja ya teman-teman. Passwordnya terserah apa aja. Oke, di sini saya mengkondisikan jika passwordnya kurang dari 6, misal kita contohkan dulu. Nah, jika passwordnya kurang dari 6, ada keterangan, please lengthen this text to 6 characters or more. Jadi, kalau misalnya kita menginputkan hanya 2, itu dia tidak akan masuk ke form selanjutnya. Jadi, kita ketik di sini sebanyak minimal 6 karakter. Oke, di sini aplikasi sudah 6. Oke, di sini sudah 6. Nah, saya di sini ada untuk hidden si passwordnya, membuka dan menutup passwordnya seperti ini. Nah, jika dia seperti ini, nanti dia password biasa gitu, kayak bintang-bintang. Tapi kalau misalnya dia kebuka, ini teks, jadi teks gitu. Tutup sini, simpan. Nah, di sini kita login lagi, gitu kan? Sini kita login yang tadi, Bagas, dengan passwordnya. Oke, login. Nah, jadi di sini sudah ada datanya, gitu ya. Ada pertama. Ini datanya double karena saya tadi mencoba yang pertama itu tidak memakai password yang minimal 6 karakter gitu. Tapi yang kedua ini saya sudah. Jadi untuk ID yang ke-1 sama kedua itu tadi passwordnya yang berbeda gitu. Yang pertama passwordnya hanya 3 karakter. Yang sini yang dari 2 sampai ke 4 ini itu saya sudah mengganti menjadi minimal 6 karakter gitu. Jadi kalau misalnya dia belum 6 karakter, dia nggak bakal masuk ke data ini gitu. Oke, kita logout, itu kembali ke menu login user. Nah, jika kalian belum punya akun, itu daftar dulu kemana masuknya, ke registrasi, form registrasi gitu. Oke, itu untuk form registrasi, login, dan menampilkan seluruh data. Lanjut kita ke kodenya. Oke, di sini ada kode ada kode ini untuk penghubung si database-nya, ya kan? Ada host, localhost, root, pas nama database-nya yaitu NIM saya sendiri 2441625520137. Lanjut. Ini untuk menampilkan, ya. Ini untuk menampilkan si database-nya. Oke. Ini untuk dashboard yang tadi ada
Nah, dashboard yang tadi itu yang menampilkan data dari si database. Tuh. Nah, ya, ada apa aja tadi? Ada ID, username, dan email. Nah, oke, di sini ada tabel yang tadi ID, ada tabel ID, username, email. Nah, ini untuk yang file dashboard. Untuk yang login di sini kayak biasa aja seperti biasa kita membuat form login. Oke, di sini ada ini form action PHP itu yang di sini. Nah, ini. Jadi ini kita pakai metode post. Kan ada metode get dan post. Nah, di sini kita pakai metode post. Nah, gitu. Oh ya, ini untuk login. Jadi si out ini jika dia sudah mempunyai akun, otomatis kita login dong. Nah, loginnya itu berarti kan database-nya sudah tersimpan kan di sini. Include config db yang ini, db database PHP yang tadi. Nah, nanti kita menyambungkan lagi ke login, tapi nggak langsung nyatuin ke login. Nah, kita bikin file baru untuk menyambungkan si database ke form login yang ini yang sudah kita save tadi, yang sudah kita simpan, gitu kan. Nah, lanjut kita ke sini, login user. Jika sudah membuat register, kita ke login. Ini login.php. Gitu. Ya, seperti pada umumnya, login seperti pada umumnya. Nah, ini untuk si ininya. Wait. Nah, ini untuk si buka tutup password nih, gitu. Tapi itu yang diregister. Nah, diregister sama login tuh sama aja, teman-teman. Pakainya. Nah, ini jika kalian belum punya akun, akan diarahkan ke link register.php gitu. Nah, ini toggle yang tadi yang buka tutup password hidden gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kita menutup si passwordnya ini, itu dia akan menjadi bintang-bintang-bintang. Jadi type-nya password. Tapi kalau misalnya kita mengklik si toggle password ini, jadi dia input type-nya menjadi text gitu. Oke, ini untuk yang login.php, lanjut ke register. Nah, register ini kalau misalnya kalian belum punya akun ya, teman-teman. Nah, di sini ada seperti biasa title-nya registrasi, form registrasi. Nah, ini dari form action save user, nanti kita jelaskan di file save user ya. Nah, ini pakai metodenya post, seperti yang saya bilang, kita di sini pakai metode post. Ini juga sama ya, teman-teman. Pakainya yang ini juga, yang toggle juga, untuk menyembunyikan passwordnya. Oke, kalau misalnya dia udah ke submit, otomatis dia akan tersimpan. Nah, oke. Jika sudah tersimpan, kita akan diarahkan ke login.php. Nah, oke, enggak, jadi kalau misalnya udah kita simpan, kan kita udah tuh ya. Nah, kita tuh milih nanti ke sini nih. Nah, kita udah input username, email, password. Nah, jika sudah tersimpan, otomatis sudah tersimpan ke dalam database. Gitu. Jika kalian udah punya akun, silahkan login ke sini. Gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian belum punya, ya kita registrasi dulu, terus simpan. Lalu ini akan diarahkan ke login-login juga gitu loh.
Sebenarnya ini sama aja, simpan dan kembali login. Tapi di satu sisi kondisi ini, simpan yang ini, itu kalian menyimpan database yang baru, gitu. Database yang belum ada di data yang belum ada di dalam database. Gitu. Ini udah simpan, lanjut nanti ke form login, gitu. Oke, di sini sama aja kayak tadi, sama yang udah jelasin di login.php. Terus ke save user. Nah, ini jadi si save user ini dia akan menyimpan data yang dari si register ini, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita udah menginputkan username, email, password, otomatis dia akan disimpan ke dalam file save user yang ini. Jadi dia menginclude config yang di sini, database db.php. Nah, disinilah tadi yang if ada kondisi passwordnya itu kurang dari 0, akan ada akan ada alert atau himbauan. Bukan himbauan sih, lebih ke peringatan kalau passwordnya itu minimal tuh 6 karakter gitu loh. Jadi kalau misalnya dia di bawah 6 karakter itu nggak akan masuk ke loginnya gitu. Oke, gitu teman-teman. Oh ya, ini untuk di database-nya kita create seperti biasa. Untuk pertama-tama kita ketik MySQL menu root. Lanjut kita ke create database. Nah, ini di sini create database-nya itu saya menggunakan NIM saya yang tadi ya. Terus use if. Nah, use if maksudnya. Use yang database yang tadi yang udah kita bikin. Oke. Nah, lanjut kita ke create table. Create table di sini saya pakai auto increment biar dia kesimpan. ID juga. Nah, ini ID itu pakai auto increment biar dia kesimpan juga. Nah, dan sebagai ID ini sebagai primary key. Gitu. Terus ada username varchar-nya 50, email varchar-nya 100, password varchar-nya 255. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau kurang dari itu ya nggak apa-apa gitu loh. Ini saya pakainya banyak, soalnya kan kalau misalnya passwordnya lebih beragam gitu, lebih banyak kombinasinya, itu pasti kalian juga tahu kan, teman-teman juga tahu kan, pasti bakalan susah untuk diretas gitu. Oke, saya udah show database. Di sini ada database saya yang ini. Oke, gitu teman-teman. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman paham. Itu di situ ada yang pertama, kita buat strukturnya dulu, buat alurnya dulu akan bagaimana, terus buat rancangan database-nya gitu. Lanjut ke kodenya gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih teman-teman.